kemudian dari situ si Teresa teriak dan berubah wajahnya jadi kayak retak-retak gitu guys. Oke guys, welcome back to my channel, Vicky in the house. Di video kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang seru guys, yang akhir-akhir ini sedang viral, yaitu Teresa Fidalgo. Jadi Teresa Fidalgo ini adalah sosok wanita yang meninggal di umur 27 tahun karena kecelakaan di Portugal guys. Kenapa sih bisa viral? Karena banyak broadcast atau pesan berantai yang menyebar di sosial media guys, yang mengatasnamakan Teresa Fidalgo. Nah guys, jadi sebetulnya broadcast ini udah pernah viral di tahun 2013. Cuman di tahun 2020 ini viral lagi guys, karena emang beredarnya lagi broadcast tersebut. Nah aku langsung bacain aja ya pesannya ya. Kepada kalian, kalian harus membaca sekarang dan jangan berhenti membaca. Hai, namaku Teresa Fidalgo. Aku meninggal saat 27 tahun. Jika kalian tidak share kiriman ini kepada 20 orang, maka aku akan tidur di sebelahmu selamanya. Jika kamu tidak percaya, carilah di internet tentang aku, Teresa Fidalgo. Jadi kalian harus share kiriman ini kepada 20 orang. Nah guys, Teresa Fidalgo menceritakan bahwa ada seseorang gadis yang mengabaikan pesan tersebut. Lalu 29 hari kemudian ibunya meninggal. Itu mungkin bisa jadi kebetulan atau entah gimana lah guys ya. Pada dasarnya sih aku nggak percaya pesan-pesan kayak gitu ya, kayak pesan-pesan berantai. Sebetulnya aku pernah kok waktu dulu sering banget kayak nerima pesan-pesan kayak ancaman-ancaman lah kayak gitu ya, kayak misalnya bla 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 bla, kalau kamu nggak ngirim ke sekian orang kamu bakal mendapat musibah atau kamu bakal sial bla 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 lah, kayak gitu. Basi lah guys ya. Intinya menurut aku pesan-pesan kayak gitu tuh hoax ya. Aku percaya kalau emang itu orang-orang yang kurang kerjaan, kayak orang-orang yang gabut lah gitu ya, pengen bikin orang takut, panik, dan sebagainya lah. Nah guys, jadi sebetulnya Teresa Fidalgo itu ada atau enggak? Oke lah, aku ceritain dulu ya. Kisahnya kayak gini. Nah guys, jadi gini ceritanya. Pada tahun 2003, ada seseorang yang bernama David Rebordao. David Rebordao ini adalah seorang produser film. Jadi pada malam itu, David Rebordao bersama dua orang temannya. Siapa? Tania dan Tiago. Tânia, se ficamos aqui perdidos, ficamos sem gota, é lindo. Pá, eu tenho a sensação que já passaste por aqui, mano. Jadi pada malam itu, David sedang mencari lokasi untuk syuting film barunya yang berjudul Virus. Cuman pada malam itu David nggak nemuin lah gitu ya, nggak nemuin tempat lokasi yang serek, nggak nemuin lokasi yang pas lah ya buat syuting. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Di dalam perjalanan, sebetulnya Tania ini kayak udah curiga gitu ya. Udah kok kita tuh jalannya muter-muter terus di situ ya, kayak nggak ada ujungnya gitu loh guys. Tenho quase certeza, percebes? Quem é que manda? Yang akhirnya bikin si Tania ini kayak resah gitu ya. Nah selama perjalanan pulang, David itu kayak masih nge-record gitu guys, kayak masih ngerekam perjalanannya gitu loh, kayak gimana ya, ngevlog lah gitu ya, ngevlog. Nah singkat cerita, David sama teman-temannya ini ngelihat seseorang wanita yang sedang di pinggir jalan. Pá, se vai parar, Rapariga. ela está aqui sozinha. Padahal pada malam itu kayak kelihatannya ya kayak nggak ada perkampungan gitu ya, kayak jalan sepi lah gitu ya, kayak kok kelihatannya tuh kayak gelap gitu, nggak ada apa tuh namanya lampu jalan gitu ya, kayak emang tempat sepi lah gitu ya. Cuman kok ada sosok wanita gitu diem di pinggir jalan gitu loh guys. Pá, se vai parar, Rapariga. ela está aqui sozinha. Nah, si David ini otomatis kan kayak ada rasa pengen nolongin gitu ya. Kesian si wanita itu sendiri di pinggir jalan malam hari gitu ya. Kayak pengen ayo nebeng ke mobil gua lah gitu ya. Cuman si Tania ini, temennya David, kayak punya perasaan yang aneh gitu ya. Takut, ya mungkin takutnya itu orang jahat atau modus lah gitu ya. Modus kayak begal gitu kan. Tinha num Epá, e o que é que eu tenho a ver com estranho, isso? ok. Opa, ouve lá. Para da chave. Tapi pada akhirnya, David pun menaikkan wanita tersebut ke mobil. Ketika pintu dibuka, wanita itu bicara, "Bisakah saya menumpang sampai depan?" Não sei porquê. Deixa andar. Boa noite. Olá, Boa noite. onde é que vais? Onde é que vais? Tapi ekspresi muka si ceweknya itu kayak
gimana ya, datar gitu ya, kayak kaku gitu, menyeramkan lah ya. Nah terus si Tiago tuh nanya sama si cewek itu mau pulang kemana, mau pulang ke Sintra juga gitu ya. Ya karena emang orang tiga ini, David, Tiago sama Tania ini emang mereka pulang ke Sintra. Cuman si cewek itu ngejawab, saya cuman mau ikut sampai depan aja katanya. Kalau dipikir-pikir ngapain nih naik apa numpang numpang naik mobil gitu cuma sampai depan guys. Nah selama perjalanan itu David sama teman-temannya itu kayak terus-terusan nanya gitu ya sama si cewek tersebut. Cuman jawabannya si cewek tersebut itu kayak kayak gimana ya, kayak kayak dia tuh malas ngomong atau gimana ya gitu ya, kayak orang malas ngomong lah gitu ya, jawabannya cuman gitulah gitu ya. Então, o que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Ela pode ficar. Nggak lama kemudian si Tiago ini nyuruh si David untuk berhenti nge-record, untuk berhenti ngerekam gitu ya. Kenapa? Soalnya takutnya kan si cewek ini kayak ngerasa gimana ya, nggak nyaman gitu ya direkam-rekam kayak gitu ya, apa takutnya malu atau gimana gitu ya, pikiran si Tiago ya. Ya nggak lama si David iya aja mungkinnya gitu ya, kayak seolah-olah kayak ngeberhentiin rekaman itu padahal enggak. Estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Pá, David. Desliga lá aí. Ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera, David. Liga lá isso. Está melhor desligar esta merda. Então, mas aconteceu. Nah salah satu dari mereka itu nanya ke si cewek itu, misalnya nama kamu siapa gitu. Cuman si cewek ini ngejawabnya kayak simple banget gitu ya, kayak Teresa, udah gitu ya. Como é que chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Nah nggak lama kemudian si Tiago nanya sama si cewek ini, kamu asal dari mana? Kok kamu sendirian di jalan, lagi apa gitu ya? Diz-me lá o que é que queres que eu veja? Nah guys, jadi abis si Tiago nanya itu, nah kan si cewek itu dari tadi diam, yang biasanya diam, dia tiba-tiba nunjukin ke arah jalan, ke depan. É assim então. Aqui. Terus si cewek itu bilang sama mereka, kalian lihat, di situ tempat saya kecelakaan dan meninggal. Sim. Ali ao fundo. Porque foi ali que eu tive um acidente. E morri. Nah guys, otomatis mereka pasti kaget kan? Ngedenger pas si Teresa ngomong kayak gitu, kayaknya kalau gue di posisi di situ, di tempat itu, kayak udah mikir, anjir, gimana gitu ya, kayak udah menciut lah gitu ya, udah keringet panas, keringet dingin gitu ya guys ya. Pasti lah udah mikir, anjir, meninggal. Nah ini orangnya ada gitu. Gak lama kemudian dari situ, si Teresa teriak dan berubah wajahnya jadi kayak retak-retak gitu guys. Dari situ si Tiago yang lagi nyetir tiba-tiba banting setir karena kaget sampai mereka kecelakaan. Dan akhirnya yang selamat cuma David, Tania sama Tiago meninggal dunia guys. Nah guys, jadi dari kejadian itu David nyoba untuk nyebarin video tersebut. Dan polisi kayak nggak percayalah sama kejadian itu. Nah kalau aku sendiri kayak masih ya percaya nggak percaya lah gitu ya guys ya. Guys, untuk memastikan kejadian itu benar adanya atau tidak, coba kalian cari di Google. Nah, cobalah kalian cari di Google kejadian 1983 kecelakaan di Portugal gitulah ya. Dan ya aku nyari, ternyata emang ketemu gitu ya guys, ada kejadian di tempat itu yang memakan korban bernama Teresa Fidalgo. Kayaknya sih emang benar ya, cerita ini emang fakta gitu ya. Cuman yang hoax itu broadcast. Kalau dari broadcast itu adalah 100% aku anggap hoax itu. Itu bukan kayak, jangan kalian anggap itu gentayangan lah ya. Jangan, nggak usah panik, nggak usah resah, nggak usah gelisah lah ya. Udahlah, abaikan aja. Nah guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga ceritanya jelas dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa like videonya. And see you in the next one. Peace.